Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir, dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, nih nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik, sehingga di mana ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi, sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, sehingga timbul rasa syukurnya, bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia, bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia, bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Dunia lihat yang bawah, akhirat lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya 4, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa lupa, sok bersih. Alah, dosa gue mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa nggak mikir-mikir, tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa, lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada, kalau enggak saya, itu masjid, kalau enggak saya, itu pesantren, kalau enggak saya, itu umat, kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia melihatnya ke atas. Panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji nggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir, pertama rasa malu.
Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Nggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali, sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan, enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan, marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.